Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang evaluasi dan monitoring bagi pengembangan sekolah yang beranggotakan saya, Siti Hayatun Nikmah, NIM 185, dan rekan saya, Nanda Anggun Wahyu Cahyani, NIM 186. Langsung saja, untuk pengertian pengembangan sekolah itu sendiri merupakan salah satu fungsi dari manajemen sekolah yang dimiliki oleh sekolah untuk mengembangkan program sekolah yang sedang dijalankan sekolah tersebut. Lalu untuk evaluasi itu sendiri merupakan suatu proses yang sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari program sekolah yang sedang atau yang sudah dijalankan oleh sekolah tersebut, atau bisa juga disebut sebagai proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan dari program sekolah tersebut bisa tercapai. Lalu untuk monitoring itu sendiri merupakan proses rutin pengumpulan data atau bisa juga dikatakan sebagai pemantauan yang memfokuskan pada proses dan luarannya. Tujuan evaluasi dan monitoring yang dilakukan dalam sekolah. Tentunya pelaksanaan monitoring dan evaluasi memiliki beberapa tujuan, antara lain 1. Untuk kepentingan pengambilan keputusan. 2. Penelitian evaluasi merupakan kegiatan data sistematis guna membantu para pengambil keputusan. 3. Untuk menyempurnakan program, kelayakan program dilanjutkan atau dihentikan, diubah atau diganti. 4. Menurut Suharsini menyatakan bahwa ada dua macam tujuan evaluasi, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan umum diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada masing-masing komponen. Hasil monitoring dapat digunakan untuk memberikan masukan atau umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan pengelolaan sekolah. Sedangkan hasil evaluasi dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memberi masukan keseluruhan komponen pengelolaan sekolah, baik konteks input, proses, output, maupun outcome. Tugas monitoring dan evaluasi bagi pengembangan sekolah. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara internal dan eksternal. Monitoring dan evaluasi secara internal dapat dilakukan oleh pihak sekolah, yaitu kepala sekolah, siswa, guru, orang tua siswa, dan warga sekolah lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui tingkat kemajuan sekolah sehubung dengan sarana-sarana yang telah ditetapkan. Sedangkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara eksternal dapat dilakukan oleh pihak luar sekolah. Sedangkan monitoring dan evaluasi eksternal dapat dilakukan oleh pihak luar sekolah seperti pengawas dan dinas pendidikan. Tugas monitoring sebagai pengawas akademik. Yang pertama, proses dan hasil belajar siswa. 2. Penilaian hasil belajar. 3. Ketahanan pembelajaran. 4. Standar mutu hasil belajar siswa. 5. Pengembangan profesi guru. 6. Pengadaan dan pemanfaatan sumber-sumber belajar. 7. Penjaminan atau standar mutu pendidikan. 8. Penerimaan siswa baru. 9. Rapat guru dan staf sekolah. 10. Hubungan sekolah dengan masyarakat. 11. Pelaksanaan ujian sekolah. 12. Program-program pengembangan sekolah. 13. Administrasi sekolah. Sedangkan tugas monitoring sebagai pengawas manajerial adalah memanajemen sekolah. Tugas evaluasi sebagai pengawas akademik. Yang pertama, proses pembelajaran dan bimbingan. Kedua, lingkungan belajar. 3. Sistem penilaian. 4. Pelaksanaan inovasi pembelajaran. 5. Kegiatan peningkatan kemampuan profesi guru. 6. Peningkatan mutu SDM sekolah.
7. Penyelenggaraan inovasi di sekolah. 8. Akreditasi sekolah. 9. Pengadaan sumber daya pendidikan. 10. Kemajuan pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.